Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azanillahu wa yakum, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar semuanya Bapak yang mulia? Sehat ya? Alhamdulillah. Setelah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan tahmid tadi, mari lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ikhwatal iman, Bapak yang mulia, seperti yang sudah dimaklumi setiap pekan ketiga, kita membahas kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah. Namun Al-Fakir melihat bahwa ternyata ini adalah malam Senin terakhir di bulan Sya'ban. Artinya malam Senin besok ini kita sudah masuk malam baru ya, bulan baru. Bulan yang tentunya bagi orang yang beriman merindukan kedatangan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Karena itu ikhwatal iman, Bapak yang mulia, Al-Fakir usul untuk pembacaan kitab Min Muqawimati Nafsil Islamiyah kita skip dulu, kita ganti kepada pembacaan kitab tentang puasa. Saya akan nukilkan dari Al-Wajiz ya, dari kitab yang berbicara tentang puasa, biar ada panduannya, maka Al-Fakir akan rujuk kepada kitab Al-Wajiz. Kira-kira bagaimana Bapak yang mulia? Sepakat? Alhamdulillah. Bapak yang mulia, kita tahu bahwasanya setiap yang beriman tentu dia rindu akan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang Allah syariatkan di dalamnya kita berpuasa sebulan lamanya, yang mana tidak ada pensyariatan ini di bulan lainnya kecuali Ramadan saja ya, secara normalnya begitu. Nah, karenanya Bapak yang mulia, Allah serukan dalam Quran, Allah panggil kepada mereka yang beriman untuk menyambut syariat puasa ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang jelas dari ayat tadi kita dengar di seruan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Artinya kalau kita ingin dikelompokkan ke dalam orang yang beriman, maka perhatikan seruan Allah ini. Apa itu? Allah beritakan kutiba alaikumus siyam, telah Allah wajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan berpuasa ini kepada orang sebelum kalian. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya puasa ini bukan syariat baru untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi sudah ada sejak orang-orang sebelum baginda Nabi SAW ya. Untuk itu Allah sebutkan goal dari tujuan disyariatkannya puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kita semua bisa bertakwa ya. Nah Bapak yang mulia, di dalam ayat ini kita belum tahu tentang kapan sebenarnya kewajiban puasa itu harus kita laksanakan ya, karena memang tidak dimention, tidak disebutkan. Baru Allah kabarkan bahwa Allah mewajibkan sebuah syariat yang namanya puasa, seperti yang disyariatkan kepada orang sebelum kita. Lalu di mana kita tahu itu terjadi di bulan Ramadan? Nah, maka ayat selanjutnya 185 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dan pembeda dari petunjuk dengan yang lainnya. Faman syahida, maka siapa saja yang dia menyaksikan minkum di antara kalian asyahra, terhadap bulan tersebut, yakni bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi kita tahu bahwa ternyata Allah beritakan kepada kita bahwa syariat puasa itu Allah berikan di bulan Ramadan kepada kita. Nah, dan terkhusus hari ini Bapak yang mulia, seperti tadi Al-Fakir sampaikan, kita sudah berada di penghujung Sya'ban, yang artinya sebentar lagi, kurang lebih berapa hari ke depan, bisa jadi antara Rabu atau Kamis ya, karena sekarang Ahad, berarti sekitar 3 atau 4 hari ke depan ya, Rabu atau Kamis. Kapan sih sebenarnya Rabu atau Kamis? Ya nggak tahu kita Pak ya. Kenapa? Karena dasar penetapan puasa itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalian karena melihat hilal, dan berbuka kalian artinya berhari raya, silakan berhari raya kalau sudah melihat hilal juga. Karena perintah kita melihat hilal, maka yang kita jadikan patokan nanti adalah pengumuman tentang ru'yah hilal. Loh, emang kita nggak pakai hitungan? Ya dipakai, hitungan hisab itu tetap dipakai. Kalau nggak pakai ngitungan, gimana kita tahu kapan kita harus melihat hilal kan itu, melihat hilal. Jangan-jangan besok kita lihat hilal padahal masih tanggal 27 katakan, kan jauh. Makanya perlu hitungan. Hitungannya bersifat apa? Informatif. Informasi bahwa rencana apa, secara saintifik bulan itu akan terlihat berada di atas ufuk tanggal sekian katakan. Ya. Hari Rabu mungkin. Tapi apakah benar terlihat di atas ufuk? Maka kita perlu konfirmasi. Jadi hisab itu sebagai informasi. Adapun ru'yah itulah pengkonfirmasinya di ru'yah itu Pak. Oh iya, ternyata terlihat, baru kita puasa. Kalau ternyata nggak terlihat, kata Nabi SAW, kalau tertutup mendung, maka genapkan hitungan Sya'ban 30 yauman, 30 hari. Artinya puasanya ya lusa. Karena itu kita hanya bisa menduga, sepertinya hari Rabu ya, paling telatnya insya Allah Kamis gitu Pak. Yang menjadi patokan bagi kita apa? Yakni dilihatnya hilal ya. Di mana hilal dilihat? Di mana saja, karena Rasulullah tidak menyebutkan kalau hilal terlihat di Mekah gitu kan, atau hilal terlihat di Madinah berpuasalah kalian, nggak ada. Tapi kalau sudah terlihat hilal, ya sudah, itu tanda bagi kita untuk berpuasa ya. Tidak disebut hilal di daerah mana Pak, artinya ya di daerah mana saja ya. Yang kedua alasannya kenapa kok tidak ditentukan daerah mana, karena Rasulullah SAW pada suatu ketika di akhir Ramadan, Rasulullah berserta sahabat tidak melihat hilal Syawal. Karenanya Rasulullah tetap berpuasa di hari itu. Siang tiba-tiba datang, bukan tiba-tiba ya, siang datang serombongan orang dari luar Madinah mengabarkan kepada Rasulullah ya, loh kok Rasulullah berpuasa ya, padahal kami tadi malam udah lihat hilal. Apa yang Rasulullah lakukan? Maka Rasulullah adopsi pendapat itu, persaksian itu, lalu kemudian menyuruh Bilal untuk mengumumkan kepada seluruh penduduk agar membatalkan puasanya, karena ini sudah 1 Syawal ya. Andaikan ru'yah itu hanya boleh lokal ya, Rasulullah akan tolak, oh itu kan kalian di luar Madinah, itu ru'yah buat kalian, adapun kami di Madinah nggak lihat hilal, ya sudah kami besok saja. Enggak, walaupun dimanapun berita itu lihat hilal ada, ya udah berlaku bagi semua Pak, harusnya begitu ya. Nggak kemudian dibatasi karena yang melihat hilal itu orang Malaysia, lalu orang Indonesia nggak mau puasa, ini kan aneh Pak ya. Atau sebaliknya, dibatasi teritorial negara karena asas kebangsaan, naudzubillah. Inilah rusaknya nasionalisme yang tertanam di benak kaum muslimin, sampai pada pelaksanaan ibadah pun gengsi, nggak mau ngikutin
negara sebelah gitu Pak, padahal mereka udah lihat hilal ya. Nah, ini yang kita perlu perbaiki bersama ya. Ini problematika pada saat umat Islam tidak lagi memiliki pemimpin yang satu, nggak punya khalifah, ya akhirnya centang perenang masing-masing. Tapi kalau ada pemimpin satu tunggal, ya pemimpin yang memutuskan. Misalnya sudah dilihat di Afrika, di Irian Jaya kelihatan, nggak perlu lagi sibuk-sibuk orang sebelah barat, langsung pakai ruwiyahnya orang Irian Jaya kan gitu. Semua udah puasa besok kan gitu. Tapi kalau di Irian Jaya nggak kelihatan, dilihatnya baru orang Aceh ya udah mulai dari Irian Jaya, Merauke sampai Maroko pun ikut ruwiyahnya orang Aceh ya. Nah ini Bapak yang mulia. Nah, jadi untuk kapan penetapan 1 Ramadan ya udah kita tunggu berita kapan hilal dilihat kan gitu. Siapa saja yang mengabarkan hilal dilihat dan sudah terbukti, terkonfirmasi, ya sudah kita ikut ya. Demikian untuk penetapannya. Nah, Bapak yang mulia, dan kita sudah tahu tentu tentang hukumnya, tentu hukumnya wajib, dan tentang ancamannya kita juga harus tahu bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa ada rukhsah ya, ini bahaya Pak. Bahayanya apa? Ya, dia bisa terancam dengan siksa neraka. Rasulullah suatu saat pernah diperlihatkan ya gambaran orang yang digantung ya, kakinya itu di atas ya, kemudian mulutnya robek di bawah, itu tergantung dari kakinya digantung, mulutnya robek penuh darah. Ditanya itu siapa? Itu adalah orang yang dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah ya. Maka itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim kalau nggak salah ya. Maka bagi kita tentu na'udzubillah ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi kita untuk bisa menjaga aktivitas puasa ini ya. Jadi Bapak yang mulia, puasa ini masuk dalam bagian rukun Islam ya. Dan kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi, dibangun Islam itu atas 5 perkara ya. Di antara 5 perkara itu setelah syahadat, salat, maka puasa, atau urutannya ada yang puasa terakhir. Intinya 5 itu termasuk dalamnya puasa ya, saum Ramadan. Sehingga kalau orang yang dia pernah meninggalkan saum Ramadan, maka artinya dia tercatat sebagai orang yang punya utang puasa Ramadan ya. Namanya utang Pak, kira-kira gimana kalau punya utang? Apa dibiarkan aja apa kita bayar? Dibayar. Kalau nggak dibayar ya tuntut ya. Dan utangnya ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Utang kepada manusia aja harus bayar, apalagi kepada Allah, betul tidak Pak? Maka kalau puasa pernah ditinggal, jangan kita lalaikan. Selagi Allah berikan kesempatan untuk membayar, ya bayar Pak. Walaupun yang ditinggal itu sudah lama, misalnya dulu waktu dia remaja karena salah gaulnya nggak puasa ya. Dari berapa tahun ya, sejak SMA aja Pak nggak puasa. SMP dulu puasa nggak puasa, SMP giliran SMA nggak puasa. Terus waktu kuliah alhamdulillah temannya baik, puasa juga. Berarti 3 tahun nggak puasa. Ya sudah, anggap sebulan 30 hari ya, berarti 3 kali 30 hari lah ya dong, 90 harian kurang lebih. Kalau dianggap 29 ya 90 kurang 3 lah, kan begitu Pak. 87, 8, mungkin 89 kira-kira begitu. Ya harus dibayar, bayar. Walaupun sudah lama, iya, sudah lama dan Anda masih kuat sehat, bayar dengan puasa. Ya, oh saya bayar fidyah saja, ya nggak bisa. Anda masih gagah, masih kuat, kecuali nyadarnya sudah sepuh, tua renta, itu udah kakek-kakek. Aduh mas, jangankan saya puasa qadha yang dulu masih remaja, yang sekarang aja saya belum tentu bisa. Ah ya sudah, bayarlah pakai fidyah. Kenapa? Karena ini utang kepada Allah ya. Karenanya para sahabat itu disebutkan dalam fikih sunnah itu biasa mengajarkan anak-anak yang belum balik untuk ikut puasa. Bahkan kalau mereka merengek mau minta makan, mereka kasih mainan Pak, sampai datang sore hari baru bisa berbuka ya. Itu caranya mereka mengajarkan puasa kepada anak-anak kita ya. Jadi memang secara
usia, batasan usia anak berapa yang harus kita ajarkan puasa. Secara dalil spesifik Nabi tidak sebutkan, tapi bisa dikiaskan ya dari dalil salat. Ya. Dari mana Rasulullah bersabda, muru auladakum bis salati wahum berapa? Sab'un sinin. Ya. Perintahkan anak kalian untuk salat, mereka usianya berapa? 7 tahun suruh perintah salat. Wadribuhum, kata Nabi, pukul mereka. Anak kalian ini kalau nggak mau salat, berapa usianya? Asyra sinin, 10 tahun. Ya. Jangan kemudian jangan Pak, kasihan kan belum balik ini. Anda melanggar perintah Nabi. Rasulullah suruh pukul anak itu kalau nggak mau salat, Pak. Pukul, tapi bukan pukulan menganiaya, pukulan mendidik. Ya, biar anak sudah terbiasa salat. Udah 10 tahun nggak mau salat, pukul kata Nabi. Jangan kasihan. Justru lebih kasihan kalau anak nanti dibakar di neraka, Bapak yang mulia. Betul tidak, Pak? Kita nggak kasihan berarti sama anak, Pak. Anak kita usia 10 tahun dibiarin nggak sholat, ya, biarin aja. Yang ada bisa jadi nanti orang tua yang digeret ke neraka karena nggak pernah memerintahkan anaknya sholat, ya, dan tidak melaksanakan perintah Nabi untuk memukul anak yang 10 tahun nggak sholat. Dan kalau sholat ditinggalkan ya juga sama, utang bayar, kan begitu. Kan repot, Pak, kalau sholat, Pak. Betul tidak? Karenanya sebelum usia balik datang, Rasulullah perintahkan, suruh anakmu tuh sholat. Nggak mau, pukul kalau 10 tahun. Tapi kalau 7 tahun nggak mau, ya biarin. Karena perintah Nabi begitu. 7 tahun, 8 tahun, suruh aja, suruh. Ya. Capek nyuruh tiap hari. Ya memang begitu. Kata Allah, wastabir 'alaiha. Ya, bersabarlah kau di dalam memerintahkan keluargamu sholat. Bersabar, nggak apa-apa. Ya, ayo sholat, udah 9 tahun, 10 tahun ayo sholat. Jangan cuma ayo sholat, ambil sapu atau apa gitu ya, yang buat anak kita takut. Ayo, mau nggak sholat nggak? Itu begitu. Nah, kalau sholat. Nah, terus puasa kapan? Berapa tahun diperintah anak kita untuk berpuasa? Ya, secara dalil yang seperti menyebutkan seperti itu sholat tidak ada. Tapi dari sana para ulama bisa menurunkan hukum, istinbat hukum dari tentang mengajarkan anak-anak berpuasa. Berapa tahun, Pak, dari dalil sholat itu? Berapa tahun anak disuruh puasa, diperintah puasa? Nah, dari itu para ulama mengatakan 10 tahun anak harus disuruh puasa. Alasannya kenapa? Karena tidaklah anak itu disuruh pukul oleh Nabi, melainkan fisiknya sudah siap, sudah kokoh, sudah gagah tuh 10 tahun, siap untuk menerima konsekuensi fisik. Berarti puasa diperintahkan kepada anak yang 10 tahun, gitu, Pak. Nah, inilah ya. Jadi kalau sampai ada anak 60 tahun nggak mau puasa, Pak, itu gimana? Bener nggak, Pak? Diapain, Pak? 60 tahun nggak mau sholat, ya kan? Ya, maka ini penting untuk kita perhatian terhadap rukun Islam yang 5 ini, karena dia adalah utang, harus kita bayar kalau ditinggalkan. Nah, ikhwatal iman azanillahu wa yakum, yang perlu kita tahu tentang teknis puasa ya adalah tentang rukunnya, kan gitu, Pak, ya, atau paling enggak syaratnya dulu dah. Maka disebutkan di sini alaman tajib, buat siapa orang yang wajib berpuasa itu, ajma'al ulama ala annahu yajibu as-shaumu 'alal muslimi al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Nah, ini dari sini kita tahu bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya wajib berpuasa 'alal muslim, pertama syaratnya adalah muslim. Ya, syaratnya adalah muslim. Memang nggak boleh kalau orang kafir berpuasa. Ya bukan nggak boleh, silahkan aja, cuma nggak dihukumi puasa. Artinya apa? Ya mungkin diet aja gitu, Pak. Saya pengen ikutan puasa, kata. Kan banyak, Pak, sekarang. Coba lihat di media sosial itu, orang-orang kafir ya, orang bukan Islam ikutan puasa. Tujuannya apa? Dia ingin merasakan manfaat puasa. Selagi teman-temannya pada puasa, sekalian aja lingkungannya pada puasa, ikutan nggak makan dan minum, ternyata kok enak.
10 hari kok malah enteng badannya, 20 hari tambah seger, 30, oh ternyata mantap. Apakah yang dia lakukan, nggak makan, nggak minum di bulan puasa, dikehitung sebagai amalan ibadah puasa? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Kalau ingin dihitung ibadah, maka bayar dulu tiketnya, ya. Sama kalau mau nonton bioskop kan beli tiket dulu, Pak, ya. Gimana biar bisa dihitung? Apa itu tiketnya? Syahadatain, ya, masuk Islam lah. Yang kedua, al-aqil, yakni orang yang berakal, ya. Kemudian al-baligh, orang yang sudah baligh, sudah dewasa, ya, secara emosional, ya, kematangan berpikir, baligh. Kemudian as-sahih, orang yang sehat. Al-muqim, orang yang nggak bepergian, ya, sedang di rumah, di Binong nih, nggak pergi kemana-mana nih, ya. Khusus perempuan, wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Khusus perempuan wajib untuk suci dari haid dan nifas, ya. Ikhwatal iman, azanillahu wa yakum. Adapun dalil tentang kewajiban berpuasa bagi orang yang berakal dan baligh, ya, artinya kalau ada orang yang nggak berakal, belum baligh, dia belum terkena kewajiban puasa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnuni hatta yafiqa, wa 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Ya. Jadi diangkat pena itu dari 3 orang. Orang pertama adalah orang gila sampai dia waras lagi. Kemudian orang yang tidur sampai dia terjaga, dari anak kecil sampai dia ihtilam, baligh, dewasa, ya. Ini apa yang mulia? Nah, disebutkan di sini walaupun anak kecil yang belum dewasa itu belum diwajibkan, tapi wa yustahabbu li waliyis sabi, disunnahkan, disukai bagi wali sang anak ini ayyamurahu bisyami, untuk menyuruhnya berpuasa, ya. Mata ataqahu liyatamarrana alaihi, ketika anaknya sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Berapa usianya tadi? 10 tahun kata para ulama, Pak, ya. Dulu Bapak yang mulia puasa usia berapa, Pak? Kelas 1. Masya Allah. Puasa apa? Penuh, ya? Mantap, ya. Ada soalnya anak-anak yang nggak kuat, Pak, jangan dipaksa kalau belum 10 tahun, nggak apa-apa. Artinya apa? Misalnya beduk, lapar, ya boleh, nggak apa-apa, kasih dia. Terus nanti besoknya beduk lewat dikit, gitu kan. Terus mungkin perlu begitu, perlu latihan, Pak, ya. Nah, silakan, bisa diatur, gitu, Pak. Kemudian yang berikutnya tentang orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah mereka yang dikecualikan oleh syariat. Dalam Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa man kana, dan bagi siapa orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan mengganti fa'iddatun. Jadi bukan boleh meninggalkan puasa, ya. Jadi fa'iddatun mengganti nanti, ya, min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Artinya pada hari itu boleh nggak puasa, tapi wajib ganti di hari yang lainnya, itu, Pak. Kalau sakit dan bepergian. Kemudian terkait dengan rukun, nah yang penting juga rukun puasa, arkanus saum, rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyatu, yakni niat, ya, tentu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, wa ma umiru, dan tidaklah umiru diperintah, illa melainkan liya'budullaha, untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, memurnikan kepada Allah itu agama. Maka disinilah niat ikhlas hanya karena Allah ini merupakan rukun.
Selain itu Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya, ya. Bagaimana tentang masalah niat di bulan Ramadan ini? Disebutkan di sini wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin. Dan harus meniatkan untuk berpuasa itu sebelum fajar di setiap malam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini penting, Pak, kita meniatkan diri untuk berpuasa setiap malam, ya. Kalau lupa niat, ya sudah, berarti Anda nggak dihitung puasa. Apakah boleh makan dan minum? Kalau Anda tidak sedang bepergian atau tidak sakit, nggak boleh. Tetap menahan diri dari makan dan minum untuk apa? Menghormati Ramadan, gitu Pak. Lihormati Ramadan. Tapi nanti setelah Ramadan lewat, ganti hari itu, tanggal itu yang Anda lupa nggak niat, besok ganti niat qadanya di luar Ramadan. Paham ya Pak ya? Jadi ini tentang rukun pertama, niat harus setiap malam, ya, sebelum fajar, ya, paling enak sebelum tidur ya niat, ya. Atau orang-orang biasanya ba'da tarawih itu, ya, mari kita niat puasa. Tapi ingat bahwa niat itu bukan yang diucapkan, ya, karena mahallun niat fil qalbi, tempatnya itu dalam hati, bukan di lisan, Pak. Artinya kalau mulut kita mengucapkan saya niat puasa besok hari, tapi di hati enggak, mengingkari, enggak, saya enggak mau puasa besok, yang dihitung yang di hati, Pak, ya. Jadi walaupun kita nawaitu shauma ghadin anadai, tapi hatinya enggak mau, ya enggak jadi, Pak. Yang dihitung adalah yang di hati, ya. Hatinya harus berazam, bertekad, besok saya mau puasa Ramadan karena Allah, dalam hati. Walaupun nggak pakai nawaitu shauma ghadin, pakai bahasa Sunda, Jawa, Madura, Indonesia, silakan, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita mengerti. Baik. Yang kedua rukunnya adalah al-imsak 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, yakni menahan diri dari perkara yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi ingat, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ini menjadi patokan bagi kita, Pak, ya. Nah, lalu apa yang menjadi pembatalnya? Tadi kan al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari perkara yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu apa yang membatalkan? Nah, di sini disebutkan walladzi yuftiru bihi shaimu sittatu asya'. Dan yang membatalkan puasa itu ada 6 perkara. Yang nomor 1 dan nomor 2 al-aklu wasyurbu amdan, makan minum amdan secara sengaja, ya. Batal, Pak, makan minum secara sengaja. Fa in akala aw syariba nasiyan, maka jika ada orang makan minum karena lupa, fala qada'a alaihi, ya enggak apa-apa, tidak ada qada baginya, ya. Wala kafarata, dan tidak ada kafarat baginya, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai dalil berkata, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, barang siapa yang dia lupa padahal dia berpuasa dan dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan saja puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya yang memberikan makan dan minum kepadanya saat dia berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu, Pak. Jadi kalau kita lagi makan nih, biasanya penyakit di awal-awal hari puasa, Pak, ya, hari 1, hari 2 agak lupa. Biasanya jam 7 sarapan, ya. Habis makan sarapan, istri lupa, kok cuci piring, kenapa? Habis makan. Loh, kan ini puasa. Aduh, puasa ya. Tadi malam niat Ramadan, lupa ya. Ya sudah, alhamdulillah. Ya itu bonus namanya, Pak, ya. Jangan aduh lo udah tanggung lah, jangan, ya. Tapi juga jangan kemudian berlagak lupa, ya kan. Dapat separuh istri ngingetin, "Loh, Mas, puasa." Ya tanggung ya. Batal, Pak, kalau tanggung, ya. Jadi makan minum secara sengaja itu batal. Kemudian yang ketiga,
Al-qai'u amdan, yakni muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja ini termasuk dalam hal yang membatalkan puasa, ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Ya. Barang siapa yang dia muntah karena memang alamiah tidak sengaja, misalnya lagi bepergian, ya, karena puasa mabok Pak, muntah. Bagaimana? Jangan dibatalkan puasanya, teruskan aja. Karena nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, misalnya, aduh kok kayaknya masuk angin ya, kurang istirahat, kurang tidur. Biasanya apa Pak obatnya? Saya sih gampang, biasa kalau masuk angin dimuntahin udah tenang biasanya, udah ringan. Akhirnya dicolok-colok Pak, biar muntah, batal dia Pak. Paham ya? Gitu. Jadi kalau muntahnya nggak sengaja nggak apa-apa, jangan dibatalkan. Tapi yang penting tidak menelan lagi muntahannya, harus dikeluarin ya. Kalau menelan lagi batal. Yang keempat dan kelima yang membatalkan adalah bagi perempuan al-haid wan nifas, yakni haid dan nifas. Jelas ya, ini perkara yang sudah dimaklumi. Terakhir, yakni yang membatalkan adalah al-jima. Ya, jima adalah berkumpulnya suami istri. Ya, ini jima membatalkan puasa di siang hari Ramadan. Bahkan tidak hanya batal puasanya Pak, bahkan disebut di sini wa tajibu bihil kafaratu al-madhkuratu fi hadzal hadits, dan wajib untuk membayar kafarat yang disebutkan pada hadis berikut. Nah, hadisnya agak panjang, intinya orang yang batal puasa karena berjima dengan istrinya, maka dia wajib mengganti puasanya plus ditambah kafarat. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut, ya. Artinya berturut-turut bagaimana Pak? Enggak boleh ada jeda. Kalau Bapak nih, kalau ada orang melanggar jima di Ramadan, ya, dia niat nih membayar denda Ramadan kafarat. Kemarin kecelakaan dalam tanda kutip. Puasa udah lewat berapa? Udah lewat 1 bulan, 1 bulan setengah, ya. Hari ke-55 dia merasa capek ya, pengen berhenti dulu dah, ya, nggak puasa dulu. Besok mau lanjutin, nggak bisa. Itu hari satu lagi besok. Besok hari satu lagi, ya. Nah, kecuali di hari ke-55 itu dia sakit. Karena sakit nggak boleh puasa kata dokter. Nah, itu nggak apa-apa. Terjeda 1 hari, besok bukan 1 lagi, tapi besok hari 55, 56 dan terusnya, gitu ya. Nah, demikian pembatal puasa, ya. Nah, berikutnya apa yang mulia? Jam berapa itu isyanya? Oke, kita jeda sejenak karena tadi moderator minta untuk kasih waktu. Sesi tanya jawab saya kasih waktu, kalau enggak kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingat waktu masih kecil kan suruh puasa kamu berpikir walaupun belum balik. Kenapa? Nanti pahalanya untuk orang tuanya. Itu saya bingung. Kita masih kecil Ustaz ya. Puasa tapi pahalanya untuk orang tuanya. Apa benar enggak Ustaz? Saya belum paham itu. Namanya omongan orang tua waktu masih kecil tuh. Yang kedua, semua kita puasa dan kita di hari Minggu lebarannya hari Selasa. Nah, pulang kampung kalau jauh hari Seninnya di kampung udah lebaran. Padahal kita masih puasa. Tapi ini ikut buka puasa apa masih suruh terus puasanya? Karena di Tangerang Selasa buat lebarannya. Jadi gitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita tampung aja Pak, langsung Pak, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz pernah membahas tentang waktu subuh. Ini waktunya sebelum Covid, udah lama sekali sih. Itu waktu subuh itu diundur waktu 8 menit, bukan 8 menit.
berkaitan dengan itu, ini ketentuan ini dari mana Ustaz? Apakah ini ketentuan ini paling atau tidak? Berkaitan dengan itu, kalau memang ini ketentuan paling, waktu subuh kita 8 menit, misalnya waktu subuh 4:10, berarti menurut Ustaz itu dulu waktu subuh 4:18. Yang saya ingin tanyakan, kalau memang ini ketentuan paling, apakah waktu puasa kita, waktu imsaknya itu bisa mundur 4:18 itu? Sedangkan di masjid sini misalnya udah azan gitu. Itu gimana Ustaz? Baik. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan pertama, ketika masih kecil ada orang yang menyuruh puasa agar pahala puasanya untuk orang tuanya. Apakah ini benar? Bapak yang mulia, seperti tadi disebutkan bahwa walaupun anak kecil memang belum berkewajiban berpuasa, tapi disunnahkan, ya, disukai bagi orang tua yang menjadi walinya untuk mengajarkan, memerintahkan anaknya berpuasa, ya. Kenapa? Agar terlatih anaknya berpuasa, saat dia balik nggak kaget disangkanya puasa ini amalan baru dia terima. Enggak, puasa itu dari dulu, ya, makanya dari kecil dibiasakan. Nah, maka atas perintah orang tua kepada anaknya dalam rangka mendidik dia menjadi yang soleh dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tua, ya, begitu Pak. Jadi orang tua itu punya kewajiban mendidik. Nah, atas aktivitas mendidiknya maka Allah berikan pahala, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, terkait terjadinya perbedaan hari raya, ya. Suatu ketika kita pulang kampung, tadi disebutkan bahwa pulang kampung orang-orang di tempat tinggal di sini di Binong itu katanya hari Selasa, sementara kita di kampung udah hari Senin, udah berhari raya. Kita ikut yang mana? Ya, patokannya satu Pak, ikut Nabi SAW. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kau karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal juga. Jadi ikut siapa? Ikut yang mereka melihat hilal. Apa hari Senin atau Selasa yang menyatakan ini ikut hilal, itu ikuti. Karena orang berhari raya, orang berpuasa, ada yang aneh-aneh Pak hari ini. Ada yang karena lihat ombak pasang katanya Pak, akhirnya 3 hari sebelum ini dia mulai duluan puasa. Orang lain masih puasa, dia hari raya duluan karena katanya ini perhitungan tarikat anu. Udah, jangan ikuti Pak, ya. Ikuti Rasulullah lebih selamat. Kata Nabi, lihat bulan, lihat hilal. Kalau ada orang mengatakan lihat hilal, dia melihat dan valid, ya, diakui penglihatannya, kita ikuti. Mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau Selasa, yang ngelihat hilal kita ikuti. Hilal yang mana terserah, hilal dimanapun, yang pasti hidup benar, bukan fake, bukan tipu-tipu, gitu ya. Begitu Pak. Jadi saya nggak bisa menentukan apakah Senin atau Selasa, ikut yang lihat hilal yang mana gitu. Nah, itu yang diikuti. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir tentang waktu sholat subuh, ya. Dulu pernah disampaikan tentang perbedaan waktu. Bukan saya menetapkan, ya, tapi menyampaikan bahwa memang terkait dengan waktu subuh yang beredar hari ini itu ada ada semacam counter opinion, ya, ada semacam koreksi lah dalam tanda kutip bagi dari pihak-pihak yang mereka berkonsentrasi dengan waktu falak itu, ya, waktu terjadinya fajar. Nah, itu mereka berkecimpung di dunia astronomi, mereka punya keahlian di bidang itu, mereka buktikan, ya, bahwa ketika waktu subuh yang ada hari ini yang beredar itu ditetapkan berdasarkan ketentuan minus 20 derajat di bawah ufuk, ya. Jadi ufuk itu misalnya ini horizontal, ini kebayang apa ya? Katanya ada ini sini. Kalau ada ini pakai klik-klik. Jadi ada horizontal nih, ini ufuk nih. Nah, ini kan ada minus 1, 2, 3, 4. Di atas ufuk berarti 1, 2 plus ke atas, ya.
Nah, maka fajar itu berdasarkan istiqra, pengamatan yang disampaikan oleh orang terdahulu, konon ini memang ditetapkan oleh Ummul Qura, yaitu pada tahun 1800 berapa gitu, saya lupa. Waktu itu di Mesir. Nah, ditetapkan atas bantuan siapa? Bantuan penjajah Inggris waktu itu yang ada di Mesir. Mereka walaupun menjajah Inggris, tapi mereka concern juga apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu ternyata masyarakat itu butuh tahu kapan waktu fajar ada. Setiap orang lihat itu kan susah. Semakin berkembang teknologi, semakin susah mengamati fajar, Pak. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin ditemukan banyak lampu, itu semakin terjadi banyak polusi cahaya. Kalau dulu belum ada lampu, mungkin gampang, oh fajar kelihatan. Semakin teknologi berkembang kan, siang atau malam kan hampir nggak ada beda, Pak. Betul nggak? Maka kemudian ditetapkan secara astronomi, kayaknya ini di minus 20 derajat itu kelihatan tuh, udah terang itu minus. Nah, belakangan orang-orang yang berkecimpung di astronomi itu mengadakan pengamatan ulang, kayaknya ini terlalu pagi deh, ya. Begitu dicek pada saat posisi matahari masih di bawah ufuk minus 20, itu kayaknya belum. Kapan mulai munculnya? Minus 18, ya. Itu mulai nampak, artinya beda selisih 2 derajat. 1 derajat itu perbedaan dengan waktu berapa menit? Cara ngitungnya gimana? Derajat lingkaran itu berapa derajat, Pak? 360 derajat. Waktu sehari semalam 24 jam. Berapa menit 24 jam itu? 24 kali 60, ya. Itu cara ngitungnya. Terus dibagi itu, ketemulah 1 derajat sama dengan 4 menit. Berarti perbedaan 1 derajat itu 4 menit. Berarti beda 2 derajat, beda 8 menit, gitu, Pak. Maka lembaga seperti misalnya saya sebut merek Muhammadiyah itu menetapkan minus 18, Pak. Kalau saya ini ngajar subuh, saya ngajar itu di beberapa tempat, ya. Saya ngajar di salah satu masjid yang biasanya ikonnya Muhammadiyah. Itu orang lain sudah adzan, dia belum. Jadi saya kalau ke sana agak santai. Sini adzan saya berani berangkat gitu. Nyampe sono ya saya biasa masih sholat. Jadi ditetapkan agak memang selisih 8 derajat. Terus kita bagaimana? Ya terserah Anda mau mengadopsi yang mana. Kalau Anda mengadopsi yang ditetapkan minus 20 derajat, artinya yang diadopsi oleh pemerintah kita, ya itu berlaku bagi kita. Kalau sudah ditetapkan Allahu Akbar, ya pada saat itu nggak boleh makan minum. Tapi kalau misalnya Anda, saya kok kayaknya yakin yang minus 18 saya, ya udah tambahkan. Berarti pada saat di sini Allahu Akbar, ya masih bisa makan minum, ya nggak batal, enggak, karena Anda yakinnya ya di situ, ya silahkan. Itu adopsi, sama seperti Anda batal wudu atau nggak batal wudu, ya Anda mau adopsi yang mana silahkan, gitu kan. Tapi harus konsekuen, ya. Nyentuh istri batal wudu, ya sudah. Pada saat umroh tawaf batal wudu lagi, sentuh istri batal wudu lagi, harus konsekuen, Pak. Nggak boleh, ya. Ini nggak apa-apa, ya, ini nggak konsekuen, bahaya, ya. Jadi itu caranya. Jadi bukan saya menetapkan, menginformasikan. Ada perbedaan memang. Artinya apa? Dengan informasi itu harapannya jangan saling menyalahkan. Kalau ada orang yang ketika kita kumandangkan adzan, kok dia masih enak aja makan kerupuk, ya, krotak-krotok, makan minum, batal lo. Tunggu dulu, tanya, kamu adopsi yang mana? Oh saya nanti 8. Oh ya udah. Jadi kita tahu, Pak, nggak perlu berantem kan gitu, ya. Itu maksudnya informasi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak yang mulia, karena ini udah teriak-teriak suruh berhenti, ya udah kita harus berhenti, ya kan. Nanti kita sambung lagi kalau ada waktu. Kita akan masuk tentang sunnah puasa. Ini juga penting. Karena apa? Untuk menambah optimasi pundi-pundi pahala pada saat berpuasa, kita mengetahui ilmu tentang sunnah puasa. Insyaallah kita akan bacakan pada waktunya, kalau ada waktu nanti kapan saya nggak tahu. Kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alfaminkum. Sebelum saya tutup, mohon maaf, saya ingin mengingatkan pada DKM, tolong jam-jam ini dikonfirmasi, Pak, ya. Dikonfirmasi ke jam yang ada di handphone yang sudah terkoneksi internet, ya, karena di tempat saya itu ngawalin, Pak, ya. Harus nanti bahayanya kalau pada saat berbuka belum waktu diadzan duluan, kasihan kan orang lain, Pak, jadi batal. Selisih 1 menit itu berarti. Jadi tolong dikonfirmasi lagi, dikalibrasi lagi biar cocok waktunya
pas, nggak lebih nggak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.